Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah perkembangan zaman yang hari-hari ini semakin complicated. Begitu juga dalam kita mengiring Tuhan. Ya, semakin kita mengiring Tuhan, ada yang semakin bilang sama saya, "Kenapa, Pak? Semakin serius mengiring Tuhan, semakin banyak masalah yang saya hadapi." Wow, saudara, artinya saudara sudah di track yang benar. Kalau saudara ada masalah, Tuhan pasti akan mengupgrade level rohani saudara setelah saudara melewatinya. Amin. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, satu kata kunci saudara terkasih dalam Tuhan untuk kita bisa menang dan kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan atau tantangan dari kehidupan kita ini. Dengan apa? Kita harus punya yang namanya kehidupan doa. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b. Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, haleluya. Bukan doa yang benar saudara, tapi doa orang yang benar. Jadi orangnya dulu yang harus benar. Hati saudara harus benar. Hidup saudara harus benar. Dan waktu saudara hidup di dalam kebenaran itu, dan saudara berdoa, maka firman Tuhan katakan sangat besar kuasanya. Dan saudara harus tahu bahwa kuasa yang datang dari Tuhan, ya, itu bisa membuat air berubah menjadi anggur. Haleluya. Ya, kekeringan bisa dirubah menjadi mata air. Itu kuasa-kuasa yang datang dari Tuhan. Artinya, waktu saudara berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan ada jalan-jalan yang selama ini tertutup akan terbuka buat saudara. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, ya, ada beberapa hal tentang doa, kehidupan doa yang harus kita mengerti. Yang pertama tentunya kita harus sadar bahwa kunci sebuah keberhasilan itu adalah doa. Haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara boleh bilang, "Pak, tapi kan perlu bekerja." Ya, saya setuju. Ya, kita perlu bekerja, kita perlu belajar, kita perlu melakukan hal-hal yang kita harus lakukan menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Tapi terlepas dari semuanya itu, kita sadar kita yang tidak sempurna ini akan disempurnakan kalau kita punya kehidupan doa. Dan doa itu akan membuat ada terobosan-terobosan, ada breakthrough. Makanya nggak heran orang-orang sering bilang doa 3 huruf, D-O-A. D dijawab, O oleh, A Allah. Artinya doa dijawab oleh Allah. Haleluya. Bahkan orang percaya dibilang doa harus seperti nafas hidupnya, ya. Artinya kalau saudara sudah nggak berdoa, saudara game jadi manusia. Begitu juga sebagai orang percaya. Kalau saudara berkata saya orang percaya tapi tidak punya kehidupan doa, saudara, kerohanian saudara akan selesai. Kerohanian saudara juga akan mati. Oleh sebab itu, hal yang pertama adalah kunci sebuah keberhasilan adalah doa. Haleluya. Hal yang kedua, ya, yang penting kita mengerti, ya. Haleluya. Yang kedua bahwa kita akan belajar, ya, bagaimana kunci dari pesatnya sebuah perkembangan pelayanan yang dialami oleh jemaat mula-mula, ya. Dan itu ada di Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya jemaat mula-mula punya gaya hidup berdoa, makanya mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini hal yang penting yang kita harus belajar dari jemaat mula-mula.
bahwa saudara, doa mampu menghidupkan dari yang mati, mampu menghimpun dari yang tersebar, termasuk jemaat Tuhan. Kalau kita melayani dengan kita berdoa, hadirat Tuhan akan menarik mereka, ya, dan mempersatukan jemaat Tuhan. Ya, mungkin ada perselisihan, mungkin ada sesuatu yang membuat tercerai-berai, keluarga saling berperang, saling bertengkar, tapi dengan doa percayalah semuanya bisa diperdamaikan, semuanya bisa akan mengalami shalom, ada damai sejahtera. Haleluya. Dan saudara, apalagi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, seperti jemaat kisah mula-mula kita lihat dengan adanya doa, maka doa itu seperti bahan bakar, ya, yang membakar sehingga apa? Api penginjilan itu semakin menyala-nyala. Haleluya. Orang yang mau menginjil karena mengenal hati Tuhan, dan itu melalui doa. Makanya saudara ingin dipakai oleh Tuhan lebih, bangunlah kehidupan doa. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, dengan doa saudara terkasih dalam Tuhan, maka saudara akan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan hidup saudara. Haleluya. Ya, jadi doa di jemaat mula-mula ini sangat luar biasa. Dan hal yang ketiga, ya, pentingnya soal doa, enggak ada lain hal seperti Ratapan 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang terakhir, doa mendatangkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang hari ini butuh pertolongan Tuhan? Saudara butuh pertolongan Tuhan, datanglah dengan rendah hati, berdoa mencari wajah Tuhan. Saya percaya, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat waktunya akan menolong saudara. Haleluya. Tuhan memberkati, bangunlah kehidupan doa. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan kami berdoa bahwa setiap kami yang telah dibenarkan oleh darah Kristus, di saat kami berseru-seru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan membuat kami berkemenangan, bahkan kami percaya Engkau akan mengangkat kami tinggi-tinggi. Haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.